Halo guys, kembali lagi bersama saya Gani, dan pada video kali ini aku ingin ngebagiin cara bermain hero Yuzong. Kalau kalian sedang mencari hero fighter yang punya banyak darah, susah mati, terus lincah dan damage pedih, mungkin Yuzong inilah yang bisa jadi pilihan. Karena hero ini punya kemampuan untuk menyedot darah musuh. Semakin banyak musuh yang kalian lawan, maka semakin banyak juga darah musuh yang bisa disedot Yuzong ini. Tapi jika kalian ingin jago bermain hero ini, kalian tuh harus tahu dulu emblem sama buildnya yang bagus. Terus di sini kita juga harus pelajarin dulu skill-skillnya. Karena kalau kita bisa menggunakan skill-skillnya dengan baik, maka kita bisa memanfaatkan regenerasi dari hero ini yang lumayan deras. So, tanpa lama-lama lagi, kita akan masuk ke videonya. Untuk emblemnya sendiri di sini kalian pakai emblem fighter aja. Karena emblem ini memiliki pasif yang bisa memberikan Yuzong tambahan spill fam. Yuzong juga butuh spill fam yang besar agar Yuzong ini jadi susah mati. Di sini kalian juga boleh pakai emblem assassin kalau level emblemnya lebih tinggi, karena gak beda jauh sih sama emblem fighter. Nah, kalau kalian masih baru-baru main ML, kalian juga boleh pakai emblem physical. Kalau kalian udah punya emblem assassin atau fighter, usahain pakai di antara dua itu aja, karena lebih pedih dibandingkan emblem physical. Untuk battle spell di sini ada 3 pilihan sih menurut gua bagus. Pertama ada execute, kedua ada flicker, terus yang ketiga bisa juga pakai vengeance. Ketiga spell ini sama-sama bagus sih dari fungsinya. Tergantung dari kalian aja enaknya pakai yang mana. Kalau gua sih biasanya pakai execute. Terserah kalian udah mau pakai yang mana asalkan enak dan sesuaikan juga sama musuhnya. Untuk buildnya yang pertama kalian beli sepatu armor atau sepatu magic crash. Tergantung lawan kalian sih. Lalu beli bloodlust biar hero kalian punya spill fam. Lalu dilanjut dengan beli oracle untuk ningkatin regenerasi Yuzong ini. Untuk item keempat kalian beli item sayap. Nah, item kelima ini bisa kalian pilih nih. Kalian pakai mortal kalau musuhnya banyak fisikalnya, atau bisa juga kalau musuhnya banyak hero stun. Kalian pakai brute force kalau jumlah hero magis sama fisikal musuhnya seimbang. Kalian pakai twilit armor kalau lawannya Aldos ataupun hero yang damage pedih. Untuk item terakhir kalian beli BOD aja. Untuk skill pasifnya bisa kita aktifkan saat kita menyerang hero musuh sebanyak 5 serangan. Bisa dilihat ya, saat kita menyerang hero musuh, di bawah musuhnya ada sebuah mark yang bernama Saresidu. Nah, setiap kita serang musuhnya, maka mark ini akan semakin terisi. Kita harus menyerang musuh sebanyak 5 serangan supaya mark ini bisa penuh. Kalau bar mark ini sudah penuh, maka Yuzong akan nyedot darah musuh untuk meregenerasi darahnya sendiri. Setelah itu, maka bar yang ada di bawah darah si Yuzong ini juga ikutan berubah menjadi warna ungu. Saat bar ini ungu, maka kecepatan lari dari Yuzong ini akan meningkat sebesar 30%. Dan Yuzong ini juga bakalan dapat tambahan spill fam sebesar 10%. Setelah bar ungu ini habis, maka efek tersebut akan hilang. Untuk mengaktifkan skill pasifnya, kita juga bisa mengisi dengan menyerang hero musuh menggunakan basic attack, skill 1, skill 2, skill 3, ataupun skill 4. Skill pasif ini hanya bisa diaktifkan kalau menyerangnya ke hero musuh. Kalau ke minion, turret, monster jungle lord, ataupun turtle, maka tidak akan bisa. Semakin banyak hero musuh yang terkena skill pasifnya, maka akan semakin deras juga regenerasi dari Yuzong ini. Untuk skill satunya di sini Yuzong bakal muterin sayapnya pada area tersebut yang berbentuk lingkaran. Kalau kita teliti, di sini lingkaran skill satunya itu dibagi menjadi 2 ukuran. Ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Di sini damage yang dihasilkan dari setiap lingkaran itu berbeda. Kalau musuh terkena skill 1 di lingkaran besar, maka damage yang dihasilkan adalah 2,5 kali lebih besar dibanding musuh yang terkena di lingkaran kecil. Dan di sini juga musuh yang terkena lingkaran besar maka akan langsung terisi 2 mark Saresidu. Sedangkan yang di lingkaran kecil hanya terisi 1 mark saja. Oleh karena itu di sini gue saranin kalau kalian mau nyerang musuh dengan skill 1, maka seranglah dengan skill 1 pada area di lingkaran besar ini. Terutama buat clear minion juga. Untuk skill 2-nya di sini Yuzong bakal melemparkan bayangan naga pada arah yang kita tentukan. Kalau skill 2-nya kena musuh, maka setelah itu Yuzong bakalan dapat kekuatan di tangannya. Sehingga saat menyerang musuh, damage yang dihasilkan bisa lebih tinggi. Semakin banyak musuh yang terkena skill 2 ini, maka semakin besar juga damage yang dihasilkan setelah nonjok nanti. Di sini paling banyak bisa 5 musuh. Kalau kita bisa kena 5 musuh atau lebih, maka setelah kita nonjok musuh, kita bakal langsung bisa ngaktifin skill pasifnya. Karena di sini kan mark Saresidunya kan bisa langsung penuh jika musuh terkena 5 kali serangan. Kalau skill 2 nya kena 3 musuh,
maka kita dapat mengisi 3 marks residu. Skill 2 nya ini juga bisa kita arahkan ke minion, monster jungle, lord ataupun turtle. Jadi usahain kalian tuh bisa ngenain skill 2 nya ke banyak musuh. Untuk skill 3 nya di sini Yuzong bakal melompat ke area yang kita tentukan. Setelah kita melompat, maka akan ada dorongan dari tanah. Kalau skill 3 ini kena musuh dan musuh yang gak berhasil kabur, maka musuh tersebut akan terangkat selama 1 detik. Saat kita skill 3, kita juga bisa berlari sedikit ke area yang kita tentukan menggunakan analog yang ada di bagian kiri bawah. Skill 3 ini bisa membuat minion, monster jungle, ataupun hero musuh terangkat. Kalau ke lord atau ke turtle nggak bakal bisa. Skill 3 ini bagus banget buat ngejar musuh yang mau kabur dari kejaran musuh, ataupun untuk open war. Untuk skill 4 di sini Yuzong bakal berubah menjadi sebuah naga ke arah yang kita tentukan. Di sini kita juga bisa gerakin naganya ya menggunakan analog. Di sini Yuzong bisa jadi naga selama 7 detik. Saat Yuzong menjadi naga, di sini kita nggak bakal bisa pakai skill 1, 2, 3 ataupun battle spell. Di sini kita cuman bisa skill 4. Kalau kalian pencet skill 4-nya, maka di sini Yuzong akan berhenti jadi naga. Saat Yuzong jadi naga, di sini kita juga bisa ngasih damage ke musuh dengan kita sundul, dan musuh pun juga akan kedorong kalau kena sundulan naga ini. Selama Yuzong jadi naga, kita bakalan kebal dari stun musuh, tapi darah kita masih bisa berkurang kalau diserang musuh. Skill 4 ini bagus banget buat ngejar musuh yang mau kabur, dan bagus juga buat kabur saat dikejar musuh. Saat Yuzong mendarat, Yuzong bakalan ngasih damage ke musuh yang ketimpanya. Setelah berhenti jadi naga, Yuzong bakalan berubah jadi ondel-ondel selama 10 detik. Dan di sini juga dari skill-skillnya juga terlihat berubah ya. Tapi jangan salah ya, karena di sini fungsi dan juga damage dari skill-skillnya tuh masih sama banget kayak waktu Yuzong mode manusia. Cuman di sini tuh kayak skill-skillnya aja yang diperbesar. Skill satunya lingkarannya jadi lebih luas. Terus skill 2 nya area semburannya jadi lebih luas. Habis itu skill 3 nya juga lompatannya jadi lebih jauh. Setelah 10 detik jadi ondel-ondel, maka Yuzong bakal jadi manusia lagi. Combo skill Yuzong yang pertama, kalian cicil darah musuh dulu pakai skill 1. Kalau udah siap, kalian langsung skill 3 dulu ke musuhnya. Terus kalian gerak sedikit menjauh. Lalu kalian skill 1 ke musuhnya pada bagian lingkaran besar. Setelah itu kalian skill 2 kenain banyak musuh. Habis itu kalian tonjok musuhnya. Lalu kalian bisa juga skill 4 kalau musuhnya belum mati. Itu combo yang biasa gue pakai kalau misalnya gue lagi di war sih. Nah, kalau misalnya kalian lagi ada di base dan tim kalian lagi nguar di mid lane, kalian juga boleh pakai skill 4 dulu buat ngejar tim yang lagi nguar. Sebenarnya combo skill dari Yuzong ini ada banyak sih, dan kalian juga bebas sih mau pakai yang mana dulu. Karena yang penting tuh kalian bisa memanfaatkan skill pasifnya dengan baik. Di sini pertama-tama kita up skill 1 dulu. Habis itu di sini kalian bebas sih mau ke XP lane atau ke gold lane. Tapi di sini gue biasanya pergi ke XP lane. Saat di awal game, gue saranin kalian tuh beli item regen warna merah yang harganya cuma 140. Karena kan memang skill pasif dari Yuzong ini kan dapat nyedot darah musuh. Nah, dengan item regen ini darah yang disedot bakalan lebih banyak. Kalau udah late game, kalian jual aja item ini. Selanjutnya kalian tuh di sini lebih sering main di semak-semak aja, jangan sering-sering kelihatan di map lah. Karena di sini walaupun masih level kecil, Yuzong tuh juga udah bisa dibilang mematikan bagi musuh yang satu lane dengan kalian. Dan itu tergantung dari kalian juga sih. Kalau kalian bisa memanfaatkan skill-skill dari Yuzong ini dengan baik, maka ada kemungkinan kalian bakal unggul di lane kalian. Ya, terutama skill 1 yang di lingkaran besar itu, dan juga skill 2 yang harus kena banyak musuh. Serta penempatan skill 3 yang pas. Seperti yang udah kita bahas tadi lah. Kalau pakai Yuzong ini kalian mendingan tuh sering-sering ikut war aja. Karena kalau buat split push atau curi turret musuh kurang cocok sih bagi Yuzong ini. Tapi bukan berarti kalian tuh nggak nge-push turret sama sekali ya. Kalau masih early game mungkin kalian masih bisa bebas buat nge-push turret. Nah, kalau misalnya udah di pertengahan game menuju late game tuh kalian mending sering ikut nge-war aja. Ya, karena kan memang semua skill dari Yuzong ini kan sifatnya area. Terus ditambah juga pasif dari Yuzong ini. Semakin banyak musuh yang kalian sedot darahnya, maka semakin sulit juga Yuzong kalian mati. Dan pastinya ini membuat musuhnya resah kan. Oleh karena itu penting juga buat nyerang musuh sebanyak 5 serangan supaya Yuzong ini bisa nyedot darah musuh. Pokoknya kalian tuh harus pintar ngatur skillnya deh supaya pasifnya bisa aktif. Terus kalau kalian lagi nge-war tuh mending kalian incer hero marksman sama mage musuhnya.
Karena kalau bisa jadi naga ya harus dimanfaatin dengan baik lah. Nah, yang terakhir tuh kalian jangan terlalu maksain buat ngekill musuh. Jangan kira ya, walaupun Yuzong ini bisa nyedot darah musuh, regen dari Yuzong ini bisa berkurang kalau misalnya musuh udah punya item pengurang regen. Yuzong ini juga lemah kalau musuhnya banyak hero stun. Nah, untuk ngatasi hal itu kalian tuh mending tunggu tank kalian yang maju duluan baru kalian yang maju. Lalu pastikan juga tim kalian tuh sudah siap untuk war. Oke semua, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga tutorial yang gue berikan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih dan selamat datang kembali di video selanjutnya.